Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas ya terkait dengan banyaknya pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini mungkin ada yang belum menyimak informasi ya. Jadi sebenarnya terkait informasi ini ya sebenarnya sudah kita jawab ya teman-teman ya di pertanyaan seputar PPDB Jatim. Nah, mungkin bagi teman-teman mungkin ada yang entah itu belum membaca atau belum melihat atau mungkin memang masih bingung ya. Jadi dia masih bingung bagaimana ketika memilih sekolah itu lebih dari satu, atau ketika teman-teman itu memilih jurusan ya, memilih jurusan itu lebih dari satu. Nah, apakah ketika semuanya itu akan diterima ya, atau mungkin bisa jadi ketiga pilihannya ya atau dua pilihannya itu semuanya akan ditolak. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait ini teman-teman ya. Jadi memilih 2 atau 3 sekolah atau jurusan ya, apakah semuanya akan diterima. Jadi ini terkait dengan pemilihan sekolah atau jurusan. Nah, tentunya di sini nanti ada jalur yonasi ya. Jalur yonasi nanti ada SMA maupun SMK. Jalur prestasi nilai akademik ya, nanti ada SMA atau SMK. Terus ini nanti di apa istilahnya digunakan ya untuk tahap 2, 3, 4, dan juga 5 ya, karena di tahap 2, 3, 4, dan 5 itu nanti adanya adalah jalur yonasi dan juga ada jalur prestasi nilai akademik. Nanti teman-teman bisa cek aja di jadwalnya. Nah, yang akan kita bahas ini nanti terkait dengan pilihan teman-teman ya, pilihan sekolah ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa dalam jalur ini ya, dalam jalur yonasi dan prestasi nilai akademik ini teman-teman diberikan kebebasan ya, artinya diberikan kesempatan untuk memilih sekolah atau jurusan itu sebanyak 3 ya, artinya 3 sekolah atau 3 jurusan. Nah, tapi tentunya teman-teman harus paham ya, di sini nanti ada yang namanya dalam dan luar zona. Nanti ada yang luar zona perbatasan ya, teman-teman sudah paham ya tentunya. Jika masih bingung teman-teman bisa cek aja di video kita ya, kemarin kita sudah membahas terkait dalam zona, luar zona, dan juga luar zona perbatasan. Nanti teman-teman bisa cek di video kita. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin bagi teman-teman yang masih belum yang baru bergabung ya atau baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Jangan lupa teman-teman, jika video-video kita bermanfaat ya, silahkan share ya ke teman-temannya atau mungkin ke saudaranya ya. Semoga teman-teman yang mungkin masih bingung ya atau mungkin belum mengetahui informasinya nanti bisa mendapatkan informasi. Nah, oke, langsung saja ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya kita bahas dulu ke sini. Ketika kita cek di PPDB Jatim teman-teman ya, ini di prosedur ya, di pemilihan sekolah. Ingat ya, pemilihan sekolah. Nah, nanti di sini ya, calon peserta didik harus menentukan pilihan sebagai berikut ya. Ini yang tahap 1 ya, pendaftaran melalui mekanisme daring untuk jalur afirmasi ini sudah selesai ya. Jadi kemarin hanya diberikan satu sekolah atau satu jurusan. Nah, yang berikutnya adalah ini yang akan kita bahas adalah di sini teman-teman ya, jalur yonasi dan jalur prestasi gabungan rata nilai rapor dan rata nilai akreditasi sekolah asal pada SMA ya. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah jalur ini, yonasi dan jalur prestasi gabungan. Nah, di SMA teman-teman itu dapat memilih paling banyak 3 sekolah ya. Ingat ya, SMA dapat memilih paling banyak 3 sekolah. Artinya teman-teman diberi kesempatan untuk memilih 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona ya, atau dengan ketentuan ketiganya dalam zona. Jadi 3 sekolah itu bisa dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona pada zona yang berbatasan. Ini kemarin kita sudah bahas ya teman-teman ya. Nanti bisa dicek aja di channel kita terkait dengan perbatasan zona. Teman-teman nanti lebih mudahnya klik playlist ini ya, klik playlist. Nah, ini teman-teman cari di sini PPDB Jatim SMA atau SMK 2021. Ini ya, nanti teman-teman bisa cek aja di playlist ya. Klik lihat playlist lengkap. Nah,
teman-teman terkait zonanya, ya batasan zonanya itu apa, ini teman-teman nanti bisa cek di sini. Batasan dalam dan luar zona dalam memilih sekolah. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya untuk SMK teman-teman, ya untuk SMK ini ya, SMK dapat memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian atau jurusan ya pada satu sekolah atau di sekolah yang berbeda. Sudah paham ya? Jadi nanti baik SMA atau SMK diberikan kesempatan untuk memilih 3 sekolah atau 3 jurusan. Oke ya, kita kembali lagi ke sini. Jadi pertanyaannya ini banyak sekali yang menanyakan teman-teman. Jadi ketika memilih 2 atau 3 pilihan ya, 2 atau 3 pilihan sekolah atau jurusan ya. Ini kalau untuk SMA adalah sekolah, untuk SMK adalah jurusan atau kompetensi keahlian. Apakah semuanya akan diterima? Ya, atau mungkin bahkan ditolak. Nah, kalau misalkan ketiganya diterima, itu apakah boleh saya memilih pilihan 1, 2 atau 3 sesuka hati saya? Misalkan saya mau pilih pilihan 3 Pak, atau pilihan 2 Pak. Nah, itu bisa apa tidak? Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya seperti ini ya. Semoga teman-teman tidak bingung ya. Jadi pertanyaannya seperti ini ya. Tadi ada di komentar video kita. Jika kita memilih 3 pilihan sekolah atau jurusan ya, misalkan siswa ini memilih pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan 3. Apakah kita bisa diterima semua? Ya, jawabannya nanti kita jawab. Yang kedua, jika diterima semua, apakah kita bisa memilih sekolah sesuai keinginan kita? Jadi artinya misalkan ketiga-tiganya ini dipilih, teman-teman bisa memilih ya, saya mau sekolah di pilihan 2 atau saya mau sekolah di pilihan 3. Itu bisa apa tidak? Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman ya. Jadi siswa itu memiliki pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 ya, misalkan di SMA A, SMA B, SMA C misalkan. Nah, asumsinya pertanyaan ini ya, jadi siswa itu memilih 3 pilihan dan dia itu semuanya diterima. Ya, dia diterima di pilihan 1, diterima di pilihan 2, diterima di pilihan 3. Nah, terus siswa ini ya, dia berasumsi kalau saya diterima semuanya, berarti saya bisa memilih misalkan di sekolah pilihan 2 atau sekolah di pilihan 3 atau mungkin sekolah di pilihan pertama. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Nah, terus jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa, Pak? Kenapa kok tidak bisa kenapa kok tidak bisa ketiga-tiganya diterima? Ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, ketika memilih 3 sekolah atau jurusan tidak bisa semuanya diterima. Artinya pilihan 1, 2, 3 tidak semuanya bisa diterima. Ya, tetapi hanya bisa diterima di satu pilihan. Ya, satu pilihan. Entah itu pilihan 1, pilihan 2 atau pilihan 3. Ya. Terus pilihan 1 itu diutamakan. Jadi yang pilihan 1 ini diutamakan. Ya. Jika tidak diterima di pilihan 1 ya, misalkan tidak diterima di pilihan 1, maka akan diseleksi lagi di pilihan 2 dan 3. Jadi misalkan pilihan 1 ini ya, pilihan 1 ini diterima ya, otomatis gambarannya seperti ini. Ketika siswa memiliki 3 pilihan, ketika pilihan 1 ini diterima, maka pilihan 2 dan 3 ini sudah diabaikan. Artinya sudah tidak diperhitungkan oleh sistem. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman nanti memilih 3 pilihan, pilihan 1 ini sudah diterima, artinya teman-teman sudah memenuhi nilainya atau yonasinya ya, memenuhi syaratnya dari yang lain. Jadi yang pilihan 2 dan 3 ini sudah tidak dihitung lagi, atau istilahnya tidak diseleksi lagi. Jadi teman-teman nanti otomatis ketika diterima ya, saat pengumuman itu ada diterima di pilihan 1. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ketika pilihan 1 ini diterima ya, pilihan 2 dan 3 sudah tidak dihitung lagi, artinya sudah diabaikan. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ketika kita memilih pilihan 1 dan 2, ternyata pilihan 1 tidak diterima? Apakah otomatis diterima di pilihan 2 ya? Mungkin di pilihan 2 atau pilihan 3 ya. Jadi dia memilih 3 jurusan misalkan. Apakah ketika tidak diterima di pilihan 1, itu otomatis diterima di pilihan 2 dan pilihan 3. Itu jawabannya apa? Jawabannya tidak teman-teman ya. Ya, jawabannya tidak. Jika pilihan 1 gagal, ya, maka akan diseleksi lagi di pilihan kedua atau pilihan ketiga oleh sistem. Ini saya tambah aja ya teman-teman. Nah, di pilihan 2 atau pilihan 3. Ini ketika teman-teman gambarannya memilih 3 sekolah. Nah, ini ya. Jadi misalkan teman-teman itu memilih 3 sekolah. Nah, kalau tapi di pertanyaan ini teman-teman memilih 2 pilihan.
Ya, apabila pilihan 1 tidak diterima, apakah otomatis diterima di pilihan 2 atau 3? Ini jawabannya tidak. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini ya, ketika siswa itu memilih 3 pilihan atau mungkin nanti 2. Ya, ini 2 boleh, 3 boleh ya teman-teman. Atau mungkin pilih salah satu boleh. Misalkan pilihan 1 tidak diterima, apakah otomatis diterima di pilihan 2? Itu tidak. Ini akan diseleksi lagi. Diseleksi lagi apakah di pilihan 2 itu memenuhi syaratnya ya. Misalkan dinilai di jalur prestasi nilai, berarti apakah nilainya itu lebih unggul dari yang lain atau tidak. Kalau misalkan di pilihan 2 ini ternyata diterima, otomatis pilihan 3 sudah tidak diperhitungkan lagi. Artinya teman-teman diterima di pilihan 2. Nanti saat pengumuman, teman-teman akan diterima di pilihan kedua. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi nanti kalau pilihan 1 tidak diterima, dia akan diseleksi lagi di pilihan kedua. Nah, sama seperti ini. Misalkan teman-teman siswa ini memilih 3 pilihan ya. Dia memilih pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Nah, ternyata pilihan 1 tidak diterima. Ya, dia otomatis gugur. Pilihan 2, dia tidak diterima lagi, otomatis gugur. Lah, apakah di pilihan ketiga ini akan otomatis diterima? Ya, belum tentu. Nah, nanti di pilihan ketiga ini akan diseleksi lagi. Apakah misalkan nilainya lebih tinggi dari yang lainnya, atau mungkin nilainya lebih rendah. Kalau di pilihan 3 ini ternyata nilainya, kita contohkan di jalur prestasi nilai ya. Misalkan nilainya lebih rendah, otomatis dia tidak diterima. Tetapi apabila di pilihan 3, nilainya lebih tinggi dari yang lain, dari pendaftar yang ada, maka dia akan diterima. Nah, kalau misalkan semuanya tidak, pilihan 1 sampai 3, ternyata dia nilainya kalah dengan yang lain, ya otomatis tidak diterima. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi, semoga bisa dipahami. Jadi, tidak otomatis ketika pilihan 1 tidak diterima, dia akan diterima di pilihan 2 atau pilihan 3, tidak. Tapi akan diseleksi lagi di pilihan 2 dan 3. Apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Ya, bisa dipahami ya. Yang berikutnya, yang 4, apakah boleh dalam memilih sekolah atau jurusan hanya memilih satu saja? Artinya dia hanya memilih satu jurusan saja. Ini jawabannya boleh. Misalkan nanti ya di jalur Yunasi atau prestasi nilai akademik, teman-teman hanya memilih satu jurusan saja. Itu apakah boleh, Pak? Boleh. Misalkan memilih 2, Pak, boleh. Boleh. Memilih 3, Pak, boleh. Boleh. Ya, yang tidak boleh itu yang tidak memilih. Ya, itu yang jelas tidak boleh ya. Jadi harus memilih. Boleh 1 pilihan, boleh 2 pilihan, ataupun boleh 3 pilihan. Nah, tapi lebih baik teman-teman ya manfaatkanlah jumlah pemilihan sekolah jurusan yang disediakan ya. Yang disediakan setiap siswa boleh memilih 3 pilihan sekolah atau jurusan. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.